Perjuangan Salim dalam menentang penambangan pasir liar di desanya berujung pada kematian secara tragis. Salim yang merupakan seorang petani bukan kali ini saja berhadapan dengan para penentangnya. Salim setidaknya 3 kali nyaris dibunuh oleh sekelompok orang. Ironisnya, tindakan tersebut dituding melibatkan kepala desa. Berikut kesaksian tetangga korban. Dipekot Pak, dipukulin, pokoknya diseret-seret. Terus habis itu digoceng sepeda motor. Menuju ke mana? Bawa ke desa. Itu yang membawa siapa yang membawa? Yatim 12. Lebih kejam dari manusiaan. Karena apa? Mulai dari rumah diikat, dipukulin sampai di kandang saya itu terbuat di sana. Habis itu digoceng sepeda motor, jatuh ditarik. Habis itu dibawa ke Gadok kepala desa. Katanya kalau kepala desa itu untuknya kan ngamankan Pak. Kenapa kalau di situ malah diajar dibunuh di situ? Malah disetrum lagi di situ. Ya banyak orang Pak, ratusan orang Pak. Yang tahu ini ratusan orang. Habis itu dibuang. Dimuat sepeda motor, dibuang, jatuh di perapatan di pasar. Ditarik lagi, diseret lagi. Karena Pak Salim ini mulai awal, mulai bulan puasa itu diserbu duluan. Sudah pernah serbu yatim 12 itu nyerbu. Ada saya di sini. Cuma ada saya tidak berani nyelurit Pak Salim. Sudah berapa kali berani? 3 kali. Oh, sudah pernah 3 kali? 3 kali. Padahal Pak Salim ini melalui demo ini, melalui aturan Pak. Melalui aparat laporan, izin. Prosedur ya? Ya. Pak Salim tidak nerimanya ini, masalahnya sawahnya itu dihabiskan, diambil pasirnya. Terus pasir itu tidak ada. Tidak dibayar? Tidak dibayar, tidak diganti rugi, tidak ada perhitungan apa. Yang tak dihukum mati Pak, semua. Terus segera, provokatornya segera ditangkap? Harus ditangkap, kepala desa harus ditangkap. Kalau sudah ditangkap, ya mati di sini Pak. Nanti tumbuh lagi banyak nanti hubungan kita ini. Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Polda Jawa Timur mengambil alih penyidikan kasus pembantaian aktivis anti tambang pasir yang membuat gempar Lumajang. Polisi hari ini kembali menetapkan 3 tersangka baru sehingga jumlah tersangka menjadi 22 orang. Ironisnya, dari para tersangka ini ada sebagian anak di bawah umur. Polres Lumajang dan Polda Jawa Timur terus mengembangkan penyidikan kasus pembantaian aktivis lingkungan di Lumajang, Jawa Timur. Polisi melakukan pemeriksaan maraton terhadap para saksi dan tersangka. Hasilnya, pada hari ini jumlah tersangka bertambah 3 orang menjadi 22 orang. Polisi menduga para tersangka dalam beraksi digerakkan oleh aktor intelektual. Namun hingga saat ini, polisi belum menetapkan siapa aktor intelektual tersebut. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Anton Setiadi menyatakan Polda Jawa Timur mengambil alih penyidikan kasus pembantaian aktivis ini. Kapolda juga menyatakan bahwa dari 22 tersangka tersebut, sebagian diantaranya merupakan anak di bawah umur. Sedangkan penanganan kasus pelaku penganiayaan sudah kita tangkap dan sedang diproses. Tapi kan ada beberapa orang yang anak-anak di bawah umur, jadi yang kita tidak tahan. Dan nanti sebagian banyak besar kita akan tahan di Polda. Untuk mencegah kasus ini memicu gesekan lebih panjang, Polda Jawa Timur dan Muspida Lumajang memutuskan penutupan tambang pasir ilegal di Lumajang. Dari Lumajang dan Sumeneb, Jawa Timur, Sahwan Kamahina dan Feros Afif, TV One mengabarkan. Lalu seperti apa cerita lengkap peristiwa pembunuhan aktivis ini? Berikut penelusuran dari reporter Reani Distira dan juru kamera Aswin Harisul. Ya, pemirsa, saat ini kami berada di areal Balai Desa Selok Awar-Awar Pasirian, Kabupaten Lumajang untuk menggali informasi lebih dalam bagaimana sebetulnya proses penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap beberapa aktivis yang anti ataupun kontra terhadap eksploitasi tambang pasir di wilayah Selok Awar-Awar ini. Ini adalah salah satu tempat yang digunakan untuk menganiaya almarhum Salim Kancil di areal Balai Desa Selok Awar-Awar ini. Bisa dijelaskan mungkin Pak hingga saat ini bagaimana proses penyelidikan dan juga penyidikan dari kasus ini Pak? Jadi untuk penanganan kasus ditahan oleh Satreskrim Polres Lumajang. Tentang penyidikan dan penyidikan yang diserahkan kepada Polres Lumajang atas perintah Pak Kapolres. Sejauh ini bagaimana kondisi terkini pasca insiden tersebut di wilayah Selok Awar-Awar kemudian Pasirian ini Pak? Ya, alhamdulillah sudah kondusif. Jadi dari pihak pro tambang dengan adanya tertangkapnya mereka itu
mereka merasa berterima kasih kepada polisi dan apresiasi kepada Bapak Kapolres karena secepat itu sudah tertangkap kayak gitu. Ya, selain Salim Kancil, ada salah seorang warga lagi yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, yaitu Tosan, salah satu aktivis yang menolak adanya eksploitasi tambang pasir di wilayah Pasirian Lumajang ini. Ini adalah kediaman dari Tosan. Pada saat Sabtu pagi, menjelang aksi unjuk rasa, Tosan sempat membagi-bagikan selebaran bahwa tambang pasir di wilayah pantai Pasirian ini sudah ditutup dan sudah mendapatkan persetujuan oleh pihak kepala desa. Namun, karena salah seorang sopir truk yang saat itu sedang melintas di depan rumah Tosan ini tidak terima dengan aksi Tosan ini, maka hal tersebutlah yang memicu aksi pengeroyokan terhadap Tosan yang akhirnya saat ini Tosan masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar. Di sini rumah Tosan sendiri masih dipasang garis polisi dan tentunya polisi masih terus melakukan penyidikan terkait dengan mungkin adanya penambahan tersangka, mengingat pada saat pengeroyokan tersebut ada puluhan orang menurut saksi mata yang menjelaskan kepada kami yang menyerang Tosan maupun Salim Kancil. Inilah kondisi pantai Watu Pecak di kawasan Pasirian Lumajang, di mana garis polisi sudah dipasang. Aktivitas penambangan pasir di tempat ini pun sudah ditutup akibat insiden yang menewaskan satu orang aktivis Salim Kancil dan juga Tosan yang saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar akibat dianiaya oleh puluhan orang yang pro terhadap tambang pasir ini. Dan tentunya kami juga telah melihat lebih dalam bagaimana hasil dari proses penambangan pasir ini. Puluhan petak sawah milik warga sudah terendam air laut dan mungkin inilah yang memicu warga ataupun aktivis dari lingkungan kontra terhadap penambangan pasir yang ada di wilayah Pasirian Lumajang ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Rehan Yudhistira, Aswin Karisul, TV One mengabarkan. Sementara itu perjuangan Salim dalam menentang penambangan pasir liar di desanya berujung pada kematian secara tragis. Salim yang merupakan seorang petani bukan kali ini saja berhadapan dengan para penentangnya. Salim setidaknya 3 kali nyaris dibunuh oleh sekelompok orang. Ironisnya, tindakan tersebut dituding melibatkan kepala desa. Berikut kesaksian tetangga korban. Dipekot Pak, dipukulin, pokoknya diseret-seret. Terus habis itu digoceng sepeda motor. Itu menuju ke mana? Bawa ke desa. Itu yang membawa siapa yang membawa? Ya tim 12. Iya. Lebih kejam dari manusiaan. Karena apa? Mulai dari rumah diikat, dipukulin sampai di kandang saya itu terbuat di sana. Habis itu digoceng sepeda motor, jatuh ditarik. Habis itu dibawa ke Gadok kepala desa. Katanya kalau kepala desa itu untuknya kan ngamankan Pak. Kenapa kalau di situ malah diajar dibunuh di situ? Malah disetrum lagi di situ. Ya banyak orang Pak, ratusan orang Pak. Yang tahu ini ratusan orang. Habis itu dibuang, dimuat sepeda motor, dibuang, jatuh di perapatan di pasar, ditarik lagi, diseret lagi. Karena Pak Salim ini mulai bulan puasa itu diserbu duluan. Udah diserbu ya tim 12 itu nyerbu. Ada saya di sini, cuma ada saya tidak berani ngelurit Pak Salim. Sudah berapa kali menyerang? 3 kali. Sudah pernah 3 kali? 3 kali. Padahal Pak Salim ini melalui demo ini, melalui aturan Pak. Melalui aparat laporan, izin. Prosedur ya? Ya. Pak Salim tidak nerimanya ini, masalahnya sawahnya itu dihabiskan, diambil pasirnya, terus pasir itu tidak ada. Tidak dibayar? Tidak dibayar, tidak diganti rugi, tidak ada perhitungan apa. Yang tak dihukum mati Pak, semua. Terus segera provokatornya segera ditangkap? Harus ditangkap, kepala desa harus ditangkap. Kalau sudah ditangkap, yang mati di sini Pak, nanti tumbuh lagi banyak nanti hubungan kita ini. Kekerasan yang membayangi para aktivis tak jarang berujung pada kematian. Akhir pekan lalu, seorang warga Lumajang yang menolak praktik tambang pasir ilegal harus meregang nyawa setelah dibunuh secara sadis oleh kelompok pro tambang. Sementara di tahun 90-an, kasus pembunuhan Marsina dan Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin, 2 aktivis yang bersuara lantang seolah tak pernah mencapai titik terang hingga saat ini. Akhir pekan lalu, Desa Selok Awar-Awar Pasirian, Lumajang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan sesosok mayat dengan kondisi tubuh mengenaskan. Korban diketahui bernama Salim,
yang dalam beberapa waktu terakhir getol menyuarakan penolakan praktik tambang pasir ilegal di sekitar tempat tinggalnya. Bersama rekannya, Salim menolak praktik tambang ilegal karena dinilai merusak lahan pertanian warga dan lingkungan. Praktik ini juga disinyalir merugikan negara hingga miliaran rupiah. Namun suara lantang Salim akhirnya dibungkam. Salim dibunuh secara keji oleh sekelompok orang yang menikmati hasil dari tambang pasir liar tersebut. Ironisnya, perilaku biadab para pelaku dilakukan di depan anak dan tetangga korban. Kini 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Salim. Keluarga mendesak polisi segera mengungkap aktor intelektual pembunuhan Salim dan memberikan hukuman setimpal. Pembunuhan aktivis juga pernah mewarnai pemberitaan tanah air di awal tahun 90-an. Marsina, seorang aktivis buruh yang bekerja di PT Catur Putra Surya, Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan tewas tanggal 8 Mei 1993. Hasil otopsi menyebutkan Marsina tewas karena penganiayaan berat. Marsina dibunuh diduga akibat tuntutan kenaikan upah para buruh berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur pada saat itu. Meskipun sejumlah terdakwa sempat diseret ke pengadilan, namun dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan bebas murni kepada para terdakwa. Selain Marsina, di pertengahan 90-an, pembunuhan aktivis Fuad Muhammad Safruddin atau Udin mencuat. Udin yang merupakan aktivis anti korupsi dan merupakan wartawan harian Bernas Yogyakarta ditemukan tewas akibat dibunuh pada 16 Agustus 1996. Udin dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru dan militer. Hingga kini tak ada pelaku yang dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan ini karena hilangnya barang bukti penting dan dugaan sejumlah orang yang menjadi kambing hitam pembunuhan Udin. Yang terbaru adalah tewasnya aktivis lingkungan hidup Yopi Perangin-Angin. Yopi tewas pada 23 Mei 2015 di Kemang, Jakarta Selatan. Diduga pembunuhan ini berlatar belakang aktivitas korban tentang perlindungan lahan dari mafia kebun sawit. Namun hingga kini, kasus ini belum terungkap secara gamblang.